Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, salam penyuluh hukum. Lanjut lagi bersama saya Bang Ali, penyuluh hukum dari BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu dari bentuk penyuluhan hukum, yaitu Lomba Kadarkum. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum. Lomba Kadarkum diselenggarakan tidak lain adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Lomba Kadarkum ini dilaksanakan di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, pusat, dan atau di tingkat nasional. Adapun tujuan dari Lomba Kadarkum adalah dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk Lomba Kadarkum tingkat kecamatan diikuti oleh peserta dari desa atau nama lain yang setingkat atau kelurahan yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Untuk Lomba Kadarkum tingkat kabupaten atau kota diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum tingkat kecamatan yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Sedangkan Lomba Kadarkum tingkat pusat diikuti oleh Kadarkum wakil dari instansi atau organisasi tingkat pusat. Untuk penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan atau tingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan instansi lain di daerah setempat. Sedangkan penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat pusat dan tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian terkait dengan tugas panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara bertugas menyelenggarakan Lomba Kadarkum, menentukan dewan juri, pemandu, dan jumlah regu peserta lomba, menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga, yaitu pertanyaan bonus dan rebutan, kemudian menyelenggarakan technical meeting sebelum pelaksanaan lomba, mengadakan rapat dengan dewan juri untuk menyampaikan persepsi dalam penilaian, kemudian melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba. Untuk panitia penyelenggara Lomba Kadarkum tingkat nasional dan tingkat pusat dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk panitia penyelenggara tingkat daerah dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian terkait dengan materi yang diberikan dalam Lomba Kadarkum. Materi yang diberikan dalam Lomba Kadarkum mencakup peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Peserta Lomba Kadarkum berasal dari kelompok Kadarkum, Korps Pegawai Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelajar, atau kelompok Kadarkum yang lain. Setiap regu peserta Lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 orang dan paling sedikit 3 orang, dan peserta lomba tercatat dalam daftar peserta lomba. Kemudian kapan Lomba Kadarkum dilaksanakan? Lomba Kadarkum dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dengan ketentuan tahun pertama dilaksanakan di tingkat kecamatan, tahun kedua dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota, tahun ketiga dilaksanakan di tingkat provinsi, dan tahun keempat dilaksanakan di tingkat nasional. Adapun tempat pelaksanaan Lomba Kadarkum ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kemudian terkait dengan tata cara Lomba Kadarkum. Dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum ada beberapa pihak yang terkait, yaitu peserta, pemandu, dewan juri, pendamping juri, dan penentu waktu atau timer. Pihak yang terkait dalam kegiatan Lomba Kadarkum yang pertama yaitu peserta Lomba Kadarkum.
yang terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 orang. Kemudian jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 regu. Setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara. Kemudian pihak yang kedua yaitu pemandu. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan lomba Qadarkum. Untuk dapat ditunjuk sebagai pemandu, seseorang harus mempunyai wawasan di bidang hukum, komunikatif, dan dapat menjadi fasilitator. Kemudian pihak yang terkait ketiga yaitu Dewan Juri. Dewan juri adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan. Dewan juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Jumlah dewan juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari kalangan akademisi. Untuk Dewan Juri Lomba Qadarkum di tingkat nasional dan tingkat pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Dewan Juri Lomba Qadarkum di tingkat daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun jumlah Dewan Juri sebanyak 5 orang, yang terdiri dari tenaga yang profesional dengan susunan ketua, sekretaris, dan anggota. Adapun tugas Dewan Juri yaitu memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap, membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan, menjawab pertanyaan, memberi penjelasan, dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba, dan membacakan keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri. Kemudian pihak yang terkait dalam kegiatan Lomba Qadarkum yang keempat yaitu pendamping juri. Pendamping juri bertugas membantu Dewan Juri dalam penghitungan jumlah nilai, membuat konsep keputusan Dewan Juri, dan menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba. Kemudian pihak yang terkait dalam kegiatan Lomba Qadarkum yang kelima yaitu penentu waktu atau timer. Penentu waktu atau timer bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan. Kemudian cara pelaksanaan Lomba Qadarkum.